Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Sebelum kita ke videonya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Endra Mulyanasti, yang kedua ada Ilham Naufal Azmi, yang ketiga ada Yulia Maharani, yang keempat ada Wahyu Fitriani, dan yang kelima ada Intan Nurida Boroginting. Materi yang akan kami bahas adalah mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang definisi dari akuntansi manajemen sektor publik. Nah, untuk akuntansi manajemen sektor publik adalah turunan dari akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen perencanaan untuk pengambilan keputusan. Untuk akuntansi manajemen sektor publik itu sendiri berbeda dengan akuntansi keuangan, di mana akuntansi manajemen sektor publik itu terkait dengan pemberian informasi kepada intern organisasi. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Akuntansi manajemen cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif, yaitu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Berbeda dengan akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. Selanjutnya, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataupun informal? Mekanisme formal misalnya adalah melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif.
Sementara itu, organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas atau value for money. Akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Ada fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dengan akuntansi sebagai alat pengendalian. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks, tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contohnya ialah dalam sebuah usulan investasi publik. Informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembandingan. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones and Pendlebury 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu perencanaan akuntansi manajemen sektor publik. Untuk peran utama dari akuntansi manajemen sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan itu dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategik, sedangkan untuk pengendaliannya dilakukan terhadap pengendalian tugas.
Untuk peran akuntansi manajemen sektor publik dalam organisasi itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan strategis, yaitu akuntansi manajemen memberikan peran dalam menyediakan data dan informasi. Contohnya yaitu cost of activity dan cost of program. Perencanaan ini dimulai dari perencanaan strategis sampai pada pengendalian berupa tax control. Yang kedua, memberikan informasi biaya. Biaya-biaya antaranya yaitu yang satu pertama biaya input, yang kedua biaya proses, yang ketiga biaya output. Informasi ini sangat wajib diberikan karena berhubungan langsung dengan transparansi dana. Yang ketiga, perannya yaitu penilaian investasi. Dan untuk peran yang keempat, penganggaran akuntansi manajemen sektor publik berperan untuk memberikan fasilitas untuk menciptakan anggaran yang efektif dan efisien. Nah, untuk kawan-kawan pasti kebingungan, apa sih fungsi dari anggaran tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari anggaran itu ada 3, yaitu yang pertama stabilitas, yang kedua distribusi, yang ketiga alokasi sumber daya publik. Yang kelima, ada peran sebagai penentuan biaya dan tarif pengeluaran. Artinya di sini adalah menghitung berapa pengeluaran yang digunakan untuk memberikan suatu layanan. Yang keenam adalah penilaian kinerja. Misalnya itu mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Atau bisa juga kita artikan sebagai akuntansi manajemen itu sebagai sistem pengendalian suatu organisasi. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.